Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Baiklah, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kesehatan, yang mana dengan kesehatan itu kita bisa mewujudkan cita-cita yang kita miliki, cita-cita yang kita tanamkan kuat di dalam diri kita. Bagaimana kita mengolah hidup itu dengan cita-cita yang kita miliki tersebut. Kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang serta umur yang berkah. Umur yang berkah adalah umur yang di dalamnya adalah dilakukan proses-proses hal yang baik, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengutip salah satu pendapat dari ulama yang mana ada di dalam kitab Hikam. Katakan bahwasanya di dalam kehidupan tentunya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya perbuatan. Dalam hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya perbuatan. Di dalam perbuatan itu ada perbuatan baik, ada juga perbuatan buruk ataupun perbuatan yang tidak baik. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya. Apabila kita melihat, ya, ataupun menilai suatu perbuatan itu baik dari kacamata manusia, dari pandangan manusia, hal yang pertama kali timbul dari penilaian itu, kalau dia itu baik, itu karena sesuai dengan apa yang kita lihat. Perbuatannya itu tidak baik, itu juga yang pertama tahu adalah bagaimana ketika kita betul melihat suatu perbuatan tersebut, jika kita dilihat dari kacamata kita. Tapi ada kalanya, ya, diingatkan bahwasanya dalam setiap perbuatan itu tidak bisa hanya kita nilai dari apa yang kita lihat secara kasat mata saja. Bahkan ada ulama yang mengutip bahwa 99 kesalahan, ya, 99 kesalahan itu akan terhapuskan dengan satu kebaikan saja. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di pandangan manusia, 99 kebaikan itu akan terhapuskan dengan satu kesalahan. Maksudnya apa? Maksudnya sangat jelas tentu, bahwa sudut pandang manusia itu adalah sudut pandang yang banyak itu karena pandangan semata, hanya secara kasat mata saja. Makanya bahkan Gus Dur, ya, almarhum Allahu, Gus Dur juga pernah berpendapat bahwasanya ketika kita membenci orang yang agamanya beda dengan kita, berarti kita menuhankan agama itu sendiri. Jika kita
membenci orang yang tidak sependapat dengan kita, ya, berarti kita menuhankan pendapat kita. Ya itu. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana kita memposisikan diri kita adalah manusia biasa yang tentunya melihat, ya, suatu perbuatan itu tidak hanya dengan kasat mata kita, tapi perlu di dalamnya adalah menilai, ya, menilai secara hati kita, bagaimana mungkin ya ketika ada orang yang melakukan hal yang menurut kita mungkin salah. Ya, contohnya umpamanya ada orang kelihatan mencuri uang, mencuri uang. Tentunya apa? Tentunya pandangan semata kita mungkin menilai dia tuh ya salah, benar salah. Cuman apa? Kalau di dalam Islam kan juga itu nanti dipertimbangkan karena kenapa? Mencurinya karena kenapa? Iya. Itu. Ya, jadi sebagaimana yang dikutip dalam kitab Hikam yang mengatakan bahwa al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sir ikhlasu fiha. Bahwasanya perbuatan kita itu adalah gambaran. Hanya diibaratkan dengan gambarannya saja. Tapi ruh yang dari perbuatan itu sendiri adalah ikhlas. Jadi berbuat apapun mungkin di mata orang itu baik, tapi kalau kita melakukannya dengan tidak ikhlas, tentunya itu tidak bernilai. Itu akan sia-sia. Itu akan merasa itu akan jadi perbuatan yang ya hanya dapatnya capeknya saja. Makanya dari ini kita perlu mengambil hikmah bahwa dalam berbuat tentunya kita perlu niat yang baik, dan tentu kepada hal yang baik itu sendiri. Kita meniatkan ketika kita berbuat itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting adalah kita ikhlas dalam berbuat itu. Ya, makanya ada yang berpendapat bahwasanya an-nasu kullum halka illa alimun. Bahwasanya semua manusia itu akan binasa, akan celaka. Ya, illal alimun, kecuali orang yang alim. Wal alimuna kullum halaka illal amilun. Orang alim juga akan celaka, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya itu. Wal amiluna kullum halaka illal mukhlisun. Tapi orang yang mengamalkan ilmunya itu juga akan celaka. Ya, akan celaka juga. Illa mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas dalam melakukan perbuatannya, dalam berbuat, dalam beramal itu. Ikhlasan adalah kunci bagaimana seorang itu akan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu keberkahan, pintu kebahagiaan. Kita niatkan ya, ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwasannya kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan bila niat kita itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.